adik-adik, perkenalkan nama kakak Danita Kurnian Vira, kalian bisa panggil Kak Danita. Nah, pada kali ini kakak mau membahas tentang animalia. Nah, sebelum kita membahas tentang materinya, kakak udah menyiapkan beberapa spesies hewan nih. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada 5 spesies. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, spesies pertama yang bentuknya bulat, terus ada garis-garis berwarna ungu berjumlah 10 dan memiliki duri yang kecil, disebut dengan Echinus sp. Kemudian yang kedua, yang bentuknya seperti spons, pencuci piring, dan tidak beraturan ini namanya adalah Spongia sp. Kemudian yang spesies ketiga yang bentuknya bulat seperti landak laut, berduri banyak dan berwarna hitam, namanya adalah bulu babi atau Diadema sp. Kemudian spesies yang nomor 4, dia termasuk teripang, sering disebut dengan siput telanjang. Nama ilmiahnya adalah Stichopus sp. Kemudian yang kelima adalah kepiting. Kalian pasti tahu lah ya. Nah, kepiting ini nama ilmiahnya adalah Paraetalpusa reticulata. Kita amati antara spesies Stichopus sp dan juga spesies Spongia sp. Nah, di antara kedua spesies tersebut, kira-kira ketika dibelah mana yang lebih mudah? Pastinya lebih mudah yang Spongia sp. Karena pada Spongia sp memiliki lapisan tubuh yang lebih tipis dibandingkan dengan Stichopus sp. Kemudian kita beranjak ke spesies bulu babi atau Diadema. Nah, ketika Diadema ini dibelah menjadi dua, maka nampaklah penampang seperti berikut. Di tengahnya terdapat rongga. Nah, rongga ini disebut dengan rongga tubuh. Kemudian kita amati spesies Echinus sp, Paraetalpusa, dan juga Spongia sp. Nah, pada Echinus dan juga Spongia, ketika dibelah seperti ini, pada Echinus menghasilkan luasan tubuh yang sama besar antara yang kanan dan yang kiri. Sedangkan pada Spongia sp ketika dibelah menjadi dua menghasilkan luasan tubuh yang berbeda antara kanan dan kiri. Nah, dikarenakan Echinus sp itu memiliki simetri tubuh, sedangkan yang Spongia sp ini tidak memiliki simetri tubuh yang jelas. Nah, simetri tubuh itu dibagi menjadi 3, yaitu asimetris, simetris bilateral, dan simetris radial. Nah, mau tahu kelanjutannya? Kita bahas satu-satu yuk. Nah, setelah kita mengamati kelima spesies tadi dan juga mengulas sedikit tentang spesies tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari tentang lapisan tubuh, rongga tubuh, dan simetri tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lapisan tubuh dan rongga tubuh. Nah, yang pertama adalah lapisan tubuh, terdiri dari 2. Yang pertama adalah diploblastik, yang kedua adalah triploblastik. Nah, diploblastik, di artinya 2, berarti 2 lapisan tubuh. Nah, contoh dari diploblastik adalah spesies Hydra. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 2 lapisan yang ada pada Hydra. Nah, lapisan yang luar ini yang berwarna ungu disebut sebagai ektoderm, akan berkembang untuk menutupi seluruh permukaan tubuh Hydra. Kemudian yang di bagian dalamnya yang berwarna pink ini merupakan lapisan endoderm, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Pada Hydra ini saluran pencernaannya merupakan rongga gastrovaskular yang merupakan saluran pencernaan yang masih sederhana. Nah, Hydra ini termasuk ke dalam filum Coelenterata. Nah, terdapat beberapa filum lain yang masuk ke dalam diploblastik. Nah, kakak punya singkatan nih, yaitu Pococyte, CT, PO yaitu Porifera, CO yaitu Coelenterata, dan CT yaitu Ctenophora. Nah, kemudian lanjut ke lapisan triploblastik.
Tri artinya 3, berarti memiliki 3 lapisan. Tadi di diploblastik kan ada 2 lapisan, yaitu endoderm dan ektoderm. Nah, pada triploblastik ini terdapat 1 tambahan lapisan lagi, yaitu mesoderm, yang letaknya berada di antara endoderm dan ektoderm. Nah, mesoderm ini nanti akan berkembang menjadi otot pada vertebrata. Nah, contoh dari triploblastik itu adalah Fasciola hepatica, Ascaris lumbricoides, dan juga ikan. Nah, pada triploblastik ini terdapat dibagi lagi menjadi 3 bagian menurut rongga tubuhnya. Nah, rongga tubuhnya itu yang pertama adalah acelomata, yang kedua pseudocelomata, dan yang ketiga adalah celomata. Nah, yang pertama adalah acelomata. A artinya tidak, berarti tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya adalah Fasciola hepatica. Fasciola hepatica ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes. Nah, bisa dilihat terdapat 3 lapisan pada Fasciola hepatica, yaitu lapisan ektoderm yang di bagian luar, kemudian lapisan mesoderm yang di bagian tengah ini, dan yang di bagian dalam ini merupakan lapisan endoderm. Nah, di ketiga lapisan ini tidak terdapat rongga dan juga tubuhnya padat, sehingga dimasukkan ke dalam acelomata. Nah, selain Fasciola hepatica, terdapat spesies lain yang merupakan acelomata. Contohnya planaria yang juga termasuk ke dalam filum Platyhelminthes. Kemudian selanjutnya adalah pseudocelomata. Nah, pseudo artinya semu dan celom artinya rongga. Jadi hewan yang memiliki rongga semu. Contohnya adalah pada Ascaris lumbricoides yang termasuk ke dalam filum Nemathelminthes. Nah, pada Ascaris lumbricoides ini dia memiliki 3 lapisan. Yang pertama yang paling luar, dia itu ada ektoderm. Kemudian di lapisan tengahnya ini terdapat mesoderm. Nah, di bagian dalamnya ini yang merah ini adalah endoderm. Nah, ini yang biru ini adalah rongganya. Kenapa dia disebut sebagai pseudocelomata? Karena tidak semua rongga pada Ascaris ini dilapisi oleh mesoderm. Lanjut, yang celomata. Contohnya adalah ikan. Nah, pada ikan ini dia termasuk chordata atau vertebrata. Nah, di ikan ini juga memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm yang oranye ini, kemudian yang tengah ini yaitu mesoderm, dan yang jingga ini merupakan endoderm. Nah, ini adalah rongga tubuhnya. Celomata itu memiliki rongga tubuh sejati atau sudah sempurna. Nah, pada ikan ini seluruh rongga tubuhnya ini dilapisi oleh mesoderm. Nah, selain ikan yang termasuk dalam filum vertebrata atau chordata, terdapat beberapa filum lain yang termasuk ke dalam celomata. Nah, kakak juga punya singkatan nih, yaitu mekaran. M yang artinya moluska, E yang artinya echinodermata, K yang berarti chordata, R yang berarti arthropoda, dan An yang berarti annelida. Kemudian kakak akan membahas tentang simetri tubuh. Nah, di awal tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya tentang simetri tubuh, terdiri dari 3 bagian, yaitu asimetris, simetri bilateral, dan simetri radial. Nah, kita mulai dari asimetri terlebih dahulu.
A berarti tidak, berarti hewan yang tidak memiliki simetri atau pembagian tubuh yang tetap. Contohnya adalah pada porifera. Nah, bisa kita lihat ketika poriferanya ini dibagi menjadi dua, maka hewan ini tidak memiliki luasan tubuh yang sama besar antara kanan dan kiri. Kemudian simetri bilateral. Nah, simetri bilateral ini adalah hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua melalui pusatnya, diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya itu pada kepiting. Ketika kita menarik garis potong seperti ini, dari depan ke belakang, maka akan diperoleh dua luasan tubuh yang sama besar antara kanan dan kiri. Nah, pada simetri bilateral ini terdapat beberapa filum yang termasuk di dalamnya. Nah, kakak punya singkatan nih, yaitu cap anemon. C untuk chordata, contohnya seperti kura-kura atau Tragémis crypta. Kemudian A untuk arthropoda, contohnya adalah kepiting atau Paratelpusa reticulata, dan juga udang mantis atau Odontodactylus. Kemudian untuk P ada Platyhelminthes, contohnya seperti Fasciola hepatica yang tadi sudah dicontohkan ya. Kemudian Ane untuk Annelida, contohnya adalah Nereis viridis. Kemudian Nemathelminthes untuk N. Nah, itu contohnya seperti Ascaris lumbricoides yang sudah tadi dijelaskan, atau cacing perut. Kemudian untuk simetri radial itu adalah hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Nah, contohnya itu seperti pada Echinus. Nah, seperti ini. Ketika kita menarik garis potong seperti ini, dia akan terbagi menjadi dua luasan tubuh yang sama besar. Ketika seperti ini, kita berubah posisi, garisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka dia akan tetap memiliki luasan tubuh yang sama. Nah, contoh dari simetri radial itu adalah Coelenterata yang ada pada spesies Hydra yang tadi sudah dijelaskan, dan juga Echinodermata. Contohnya adalah Echinus ini, dan juga Diadema atau bulu babi. Kemudian perbedaan dari hewan yang memiliki simetri bilateral dan radial adalah yang simetri bilateral yaitu memiliki bagian dorsal, ventral, anterior, dan posterior, sedangkan yang radial hanya memiliki tubuh bagian ventral dan dorsal saja. Nah, sekian pembahasan materi yang udah kakak sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kalian kepo atau penasaran dengan video kakak yang selanjutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Bye.